menyerahkannya ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih kalau dalam pertolongan dan perkenan Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul secara online pada malam hari ini untuk bersama-sama memikirkan satu tema tentang doktrin Alkitab. Alkitab yang sebenarnya bukan satu yang baru bagi kami, sudah sering kami pegang, kami baca, kami renungkan, dan berusaha kami taati dalam berbagai sisi hidup kami. Tapi biarlah hari ini kami boleh belajar beberapa prinsip mungkin untuk memperdalam pemahaman kami tentang Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Terima kasih waktu ini, biarlah Tuhan menolong kami semua untuk boleh berkonsentrasi, biarlah Roh Kudus Tuhan juga menaungi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh bersama-sama mempelajari bagian ini dan diberikan pemahaman dan pengertian yang seturut kehendak Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jelas nggak ya screen-nya ya? Oke, jelas Bang, jelas. Ya. Oke. Jadi ya, tema kita malam ini seperti tadi disampaikan tentang doktrin Alkitab. Ada dua sesi ya. Kita akan membahas ini. Jadi uh, dalam malam hari ini beberapa bagian akan kita pelajari bersama tentang uh, penginspirasian Alkitab. Apa sih sebetulnya makna Alkitab ini sebagai yang diinspirasikan diilhamkan oleh Tuhan. Lalu juga apa maksudnya keliruan atau ketidakbersalahan Alkitab gitu. Ya, dari pemahaman Alkitab sebagai inspirasi nanti kita akan melihat bagaimana dia menjadi pemahaman ketidakbersalahan atau ketidakkeliruan Alkitab dalam setiap bagian apapun yang dituliskan di dalamnya. Namun ternyata itu tidak mudah. Ya, ada beberapa tantangan seputar pemahaman ini, seputar terhadap ketidakkeliruan Alkitab ini. Lalu terakhir apa yang harus kita percaya tentang firman Tuhan. Ya, saya kira bagian ini yang kira-kira akan kita bahas bersama pada malam hari ini. Lalu untuk minggu depan, mungkin bagian ini, gitu ya. Tadi sempat disampaikan sedikit tentang sola scriptura. Ya. Pemahaman kita adalah bahwa kitab ini sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi apa makna lebih dalamnya dari situ? Kita akan gali bersama minggu depan. Dan juga ada 4 karakteristik esensial dari Alkitab yang kita mungkin bisa pelajari bersama, dan tentang kanon. Ya. Kanon ini juga seringkali menjadi isu di dalam Alkitab, terutama mungkin kok bisa gereja kita, kitabnya itu ada 66, gereja lain lebih dari 66 atau kurang dari 66 atau bagaimana gitu. Ya, nanti kita akan mencoba memikirkan bagian ini bersama-sama gitu ya. Jadi saya akan mulai untuk bagian-bagian atau agenda yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seringkali kita mendengar Alkitab itu seperti apa namanya ya, kerinduan kita tuh kalau kita mendengar Alkitab atau kita berharapnya ini sesuatu catatan saksi mata yang sangat akurat gitu, as accurate as possible gitu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya ini petikan Kejadian 1 dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1 itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, seringkali ini menjadi satu pertanyaan juga. Apakah ini pernyataan historis? Ya, apakah kan tidak ada, sepertinya nggak ada ya di dalam Alkitab kita lihat tahun berapa itu diciptakan dan sebagainya gitu. Ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya mungkin muncul, seringkali mungkin kita dengar bahwa penulis kitab 5 kitab pertama di dalam Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu adalah Musa. Benar nggak dia penulisnya? Gitu. Kalau memang Musa penulisnya, dan bagaimana dia kemudian menulis tentang kematiannya sendiri? Gitu kan nggak mungkin.
Ya, jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam diri kita ketika kita membaca Alkitab gitu. Ya, dan rasanya pelan-pelan kita akan melihat kepada pendekatan bahwa ini bukan soal akurasi semata gitu ya. Ini bagaimanapun dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, faktor iman itu pegang sangat penting ya. Tanpa iman kita, Alkitab itu sebetulnya seperti buku usang saja yang nggak ada artinya gitu. Tapi ketika kita membacanya dengan mata iman kita, maka ini menjadi sesuatu buku yang berarti, menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar catatan sejarah saja. Ya, ini adalah satu kitab, satu buku di mana Tuhan mewahyukan, ya, menyatakan kehendaknya, kerinduannya kepada para penulis Alkitab. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, gitu ya, kegiatan menulis pertama kali itu disebutkan dalam Alkitab terdapat di dalam Keluaran 17 ayat 14. Ini saya nggak ini di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa buka sambil kita bahas bagian ini, Keluaran 17 ayat 14, di situ dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ikatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi ini perintah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam Alkitab. Ya, bagaimana waktu itu konteksnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek gitu. Ya. Nah, mungkin dari sini kita muncul pertanyaan gitu. Ini kan ya kira-kira 2000 tahunan lebih atau bahkan mungkin 2.500 sampai 3.000 tahun lebih gitu. Bahan apa ya kira-kira yang dipakai untuk menulisnya? Dan kalau itu pun ditulis, bagaimana bentuk kitabnya itu seperti apa gitu. Ya, jadi eh, kalau kita lihat di sini Tuhan dari awal itu sudah mengatakan hal ini gitu ya, tuliskanlah semuanya gitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana ini dituliskan. Nah, kalau kita lihat pelan-pelan di Perjanjian Lama juga, di kitab Yeremia 36 ayat 27, ya kalau kita masih ingat ceritanya nih, sebagian di nubuat itu ditulis oleh murid, nabi, atau juru tulis seperti Baruk. Jadi Nabi Yeremia, dia punya seorang juru tulis bernama Baruk ini. Ya. Nah, dia yang akan menyampaikan kepada Baruk apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Jadi misalnya ini Yeremia 36 ayat 27, sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Jadi pada waktu itu ketika naskahnya ketika sudah dituliskan eh, apa yang menjadi apa kerinduan atau kehendak Tuhan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, ternyata raja yang mendengarnya nggak terima, marah. Kemudian gulungan itu yang berisi perkataan-perkataan itu disobek atau dibakar ya, maaf bukan disobek, dibakar gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di ayat 32 ini dikatakan bahwa maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria yang menuliskannya di dalam langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda, bahkan masih ditambah dengan banyak perkataan serupa. Ya, jadi ditulis lagi, kira-kira seperti itu. Jadi istilahnya waktu itu Yeremia mendiktekan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya untuk kemudian dituliskan oleh Baruk. Ya, jadi pada waktu itu yang terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi dalam perjalanannya ada satu teks yang mungkin sudah sangat sering kita baca ini ya. Bahwa Alkitab atau kitab suci itu adalah karya inspirasi ilahi. Nah, ini yang saya ambil teks ini bukan dari terjemahan LAI yang sebelum, ini TB2. Jadi kalau rekan-rekan masih ingat, kalau di TB1 ya yang sebelumnya, versi sebelumnya itu seluruh tulisan, oke, seluruh tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, di TB2
diganti itu supaya memperkuat lagi bahwa seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sebelah kanan ini adalah bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Nah, para penyelidik Alkitab, ya, sarjana-sarjana Alkitab di Perjanjian Baru terutama, menyepakati bahwa terjemahan New International Version (RIV) adalah yang mendekati aslinya, gitu ya, mendekati apa yang ingin dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus sebagai penulis kitab ini, gitu ya. All Scripture is God breathed, Tuhan yang menafaskan, gitu ya, seperti sesuatu yang diberi nafas kehidupan seperti itu, ya. Nah, apa maksudnya kata-kata seperti ini? God breathe ini apa maksudnya kira-kira? Ya. Nah, kalau kita lihat God breathe ini dari satu bahasa di dalam bahasa Yunani, Theo dan Neustos. Theo itu artinya Tuhan, Neustos itu bisa breath, bisa spirit atau spirit yang besar, maksudnya roh gitu ya, Roh Kudus misalnya seperti itu. Nah, kalau ini dimengerti, ya, jadi ini lebih banyak berbicara tentang penghembusannya gitu. Jadi bagaimana Allah menafaskan gitu. Ya, seperti Allah memberi nafas kehidupan ketika Dia menciptakan manusia. Kira-kira seperti itu yang dimengerti di sini. Ya, jadi ayat ini rasanya tidak terlalu banyak berbicara bagaimana Allah mengilhami pikiran dan kehidupan para penulis Alkitab, tapi lebih kepada bagaimana Dia breathe-nya itu. Dia menghembuskan keluar firman-firman di dalam Alkitab itu. Dengan kata lain, dari ayat ini saja sudah menyatakan bahwa kata-kata dalam Alkitab itu sepenuhnya adalah firman Allah. Ya. Sepenuhnya adalah firman Allah, bukan tentang cara manusia bekerja sama dengan Allah dalam menuliskan kata-kata tersebut. Ya, jadi ini satu pemahaman yang saya kira mungkin seringkali kita mendengar bahwa kalau kita lihat misalnya di sini ya, kalau saya balik ke sini, diilhamkan atau mungkin diinspirasikan. Ya. NIV tidak menggunakan kata diinspirasikan oleh Tuhan, tapi seperti Tuhan yang secara aktif memberikan nafas, menghembuskan keluar firman-firmannya itu yang mau dia sampaikan. Dan oleh karena itu, ya Alkitab itu adalah firman Allah gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Alkitab itu sebagian berisi, Alkitab itu berisi firman Allah, atau sebagian daripada Alkitab itu adalah firman Allah, itu pemahaman yang tidak tepat. Jadi semua hal yang dikatakan dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi perspektif lain dari ayat ini adalah bukan tentang cara bagaimana manusia bekerja sama dengan Allah dalam menulis kata-kata yang ada dalam Alkitab, tapi benar-benar bagaimana Allah mengembuskan semuanya. Gitu. Ya. Seorang penulis buku, satu buku bernama Words of Life, Timothy Ward, ini mengatakan seperti ini. Tindakan Allah yang dimaksud dengan kata theopneustos itu tidak sama dengan kata-kata inspire gitu sebetulnya. Gitu. Makanya kita nggak lihat ini diterjemahkan dengan kata-kata inspire gitu. Ya, kalau kita memahami ya kata inspire atau inspirasi dalam bahasa Indonesia itu, misalnya seseorang menginspirasikan kita tentang satu hal sehingga kita jadi pengen melakukan sesuatu yang dia tadinya nggak kepikir atau nggak bisa kita lakukan sendiri gitu. Ya, misalnya ini orang yang menginspirasikan kita satu perbuatan yang baik, katakanlah seperti itu. Dari apa yang dia katakan, dia kerjakan, kita jadinya terinspirasi. Oh, saya pengen melakukan seperti itu, atau saya mau melakukan seperti itu. Nah, God breathe atau theopneustos ini nggak bicara tentang penulisannya gitu. Ini bicara bahwa Alkitab ini adalah sesuatu yang divine dari Tuhan gitu. Adalah sesuatu yang dinyatakan yang sepenuhnya Tuhan yang secara aktif mengembuskannya gitu kepada para penulis Alkitab itu. Nah, inilah yang disebut dengan plenary verbal inspiration, inspirasi yang disampaikan secara verbal seluruhnya. Kalau plenary itu
mungkin kita pernah ngikuti seminar atau mungkin seperti camp jemaat gitu ya, ada namanya plenary session di mana semua orang mengikutinya semua gitu. Lalu mungkin nanti ada kapita selecta, ada bagian-bagian di mana orang mengikuti diskusi-diskusi lebih lebih kecil dalam kelompok yang lebih kecil gitu misalnya. Tapi yang dikatakan di sini, yang dikatakan di 2 Timotius 3 tadi adalah ini merupakan plenary verbal inspiration semuanya itu. Artinya ya dua hal di sini. Yang pertama, inspirasi ini berarti penuh, lengkap seluruh bagian Alkitab, ya, seluruh bagian Alkitab loh itu ya dikatakan atau diilhami bukan hanya beberapa bagian saja. Jadi ya. Jadi ada orang yang mengatakan mungkin waktu bicara teologi kita bilang ini ya ini diilhami lah. Kalau dia bicara sejarah nggak diilhami. Nah, perjanjian baru terus-menerus mengambil cerita sejarah dari perjanjian lama, kira-kira seperti itu. Yang ingin saya katakan di sini semuanya loh gitu. Semuanya di dalam Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Ya. Nah, ternyata inspirasi ini juga aspek lainnya adalah dilakukan secara verbal. Verbal itu secara lisan gitu ya, disampaikan wali murid gitu ya, bahwa ini berarti Bapak Ibu dan Saudara bahwa Tuhan itu tidak hanya mengilhami orang atau mungkin sekedar just give them ideas gitu. Hanya memberikan ide saja. Misalnya surat Paulus kepada jemaat di salah satu tempat di Roma gitu misalnya. Paulus, saya ngomong ini loh kira-kira yang outline-nya begini ya. Kira-kira ini loh yang saya mau ngomongkan kepada jemaat di Roma. Kamu tulis deh sendiri gitu. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa bahkan Tuhan sendiri, ya, seperti Dia yang menuliskan teks itu. Ya. Jadi dia tidak hanya memberi idenya saja, tapi semua yang tertulis dalamnya. Gitu. So every verse in the Bible, setiap kata di dalam Alkitab itu adalah pesan Tuhan. Ya. Ya. Jadi Bible is the word of God. Kata-kata kiranya seperti itu. Ya. Alkitab itu firman Tuhan. Gitu. Jadi bukan Alkitab itu berisi firman Tuhan, misalnya. Jadi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di bagian lain di Alkitab, teks firman Tuhan itu, plenary verbal inspiration itu juga kita lihat misalnya satu teks atau dua teks di sini dari 1 Korintus 2 ayat 13 dikatakan sebagai berikut, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya, ini penulisnya adalah Rasul Paulus juga. Jadi ketika dia ini seperti dia katakan menafsirkan hal-hal rohani itu, mereka itu diajarkan loh, artinya dinafaskan oleh Roh Kudus gitu. Ya, inilah verbal inspiration itu. Salah satu contoh yang diberikan di sini. Nah, lalu yang ke bagian berikutnya kalau kita lihat di Galatia 3 ayat 16 dikatakan adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Ya, jadi bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya ini kata-katanya kok agak sampai detail sekali gitu ya. Nah, plenary verbal inspiration itu berarti juga dia meluas sampai hal-hal yang kecil gitu, sampai hal detail itu. Jadi kalau kita ngelihat, kita baca 66 kitab ya dalam kitabnya yang kita baca gitu ya, 66 kitab itu, bahkan hal-hal yang kecil sekalipun itu, sampai seperti itulah Tuhan berbicara. Sampai seperti itulah Tuhan menafaskan gitu semuanya. Gitu. Ya. Nah, sehingga pemahaman lain juga dari diilhami ini adalah ini diilhami ya, bukan dirasuki gitu. Kalau kita mungkin pernah melihat kayak seseorang dirasuki oleh kuasa-kuasa atau roh-roh kegelapan gitu kan, sangat tidak bisa mengontrol, menguasai dirinya gitu ya. Nah, dengan perkataan Tuhan menafaskan ya, Tuhan mengilhami ini berarti bahwa
eh, si penulis juga bisa menulis seperti yang Tuhan sampaikan kepada dia. Jadi dia bukan totally dirasuki, dia seperti kayak orang nggak tahu apa yang dia tulis, kira-kira bukan seperti itu. Sehingga dengan demikian kita akan melihat bagian-bagian atau kitab-kitab di dalam Alkitab itu berbeda. Ya, ada kitab eh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Injil. Ya, jadi kemampuan dan pandangan penulis dari setiap kitab Injil ini misalnya 4 orang ini berbeda sekali gitu. Ya kalau rekan-rekan misalnya sudah pernah baca Injil Markus, ya bacalah Injil Markus. Injil Markus itu ya tidak terlalu panjang gitu ya. Itu kesan kita adalah bahwa Markus tuh bicaranya singkat-singkat atau tulisannya singkat-singkat gitu, nggak panjang-panjang gitu. Ya, ya, misalnya kata-kata yang sering dia pakai itu immediately, setelah setelah itu atau apa gitu ya, segera kemudian dan sebagainya. Nah, kemungkinan kenapa dia menulis sesederhana seperti itu karena secara pendidikan Markus ini katanya tidak terlalu tinggi. Akan sangat berbeda kalau kita misalnya baca surat Paulus. Kadang-kadang kita juga punya kesulitan untuk memahaminya gitu. Ya. Apa sih maksudnya dan sebagainya seperti itu gitu ya. Jadi eh, bahasa-bahasa Paulus itu kesannya lebih ya seperti lebih terdidik. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kita misalnya melihat di kitab Roma saja, salah satu surat yang dituliskan Rasul Paulus, itu bisa kita lihat mungkin perbedaannya bahasanya itu sangat-sangat apa ya, agak-agak mungkin lebih kompleks penggunaannya, kira-kira seperti itu. Ya, misalnya dia katakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, lebih teratur dia menuliskannya gitu. Ya. Enggak, kesannya tidak sederhana, kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga ada kalanya sumber-sumber yang dikutip itu juga enggak persis tepat. Jadi kalau kita baca bagian-bagian ini, beberapa bagian ini, ada bagian-bagian yang rasanya enggak terlalu tepat. Misalnya Matius 27 ayat 9 itu mengutip dari Zakaria 11 ayat 13 atau Markus 1 ayat 2 itu sebetulnya dia sedang berusaha mengutip perkataan Yesaya. Tapi mungkin yang lebih tepat itu di Malaki 3 ayat 1. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, diilhami bukan bukan dirasuki. Jadi ada unsur jangan lupa bahwa ini ada penulisnya adalah manusia manusia juga ya gitu ya. Lalu uh, autograf ya tepat atau yang kita pegang ya. Jadi kalau kita maaf saya mundur lagi ke sini ya. Kalau kita lihat di sini itu dari dulu semuanya itu sudah istilahnya dituliskan disalin gitu. Sebagian nubuat ditulis oleh nabi, murid nabi atau juru tulis. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sudah ada salinan-salinan gitu. Nah, dari waktu ke waktu. Jadi ini kan 2000 tahun lebih rata-rata semua ditulis gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita masih ada nggak sih yang tepat gitu? Ya, jadi eh, apa namanya tulisan aslinya masih ada nggak gitu? Ya, jadi eh, hal ini yang kemudian bisa menimbulkan pertanyaan gitu. Ini kalau salinan dari waktu ke waktu, apakah masih bisa diyakinkan semua yang dituliskan itu masih tepat? Nah, seorang teolog bernama A.A. Hodge, ya, dia mengatakan, dia menuliskan seperti ini ya. The perfect infallibility of the scriptures in every part as a record of fact and doctrine, both in thought and verbal expression. Ya, jadi dia menuliskan ketidakmungkinan salah yang sempurna dari kitab suci dalam setiap bagiannya, baik sebagai catatan, fakta, maupun doktrin dalam pikiran maupun ungkapan verbal. Ya, lalu kemudian dia katakan, dalam naskah asli yang pertama kali ditulis, bahasa yang digunakan menyampaikan pikiran yang Allah maksudkan dengan ketepatan yang tidak dapat salah, sehingga kata-kata maupun pikiran itu adalah wahyu Allah ya kepada kita. Jadi ini yang merefer ke pertama sekali. Nah, tapi kan itu dari waktu ke waktu ya. Udah ini kan
ketika itu dituliskan beberapa ribu tahun lalu kan, dari waktu ke waktu misalnya di dalam papirus itu kan mengalami kerusakan-kerusakan gitu. Jadi apakah masih ada yang aslinya? Nggak ada lagi sebetulnya yang aslinya gitu. Bagaimanapun telitinya dijaga, bagaimanapun telitinya dirawat, kira-kira seperti itu. Sebetulnya sudah terjadi perubahan dalam penyalinan selama ribuan tahun itu. Jadi dari waktu ke waktu itu disalin. Jadi tadi seperti Baruk yang menyalin, menulis dari Yeremia itu kemudian diturunkan, ditulis lagi gitu dari waktu ke waktu. Ya. Jadi beberapa bagian Alkitab gitu misalnya ada juga perbedaan-perbedaan itu mulai agak kelihatan gitu. Ya. Jadi misalnya di 2 Samuel 2 ayat 8, lalu kalau kita lihat beberapa bagian ini ya di 1 Tawarik 8 ayat 33, ya 2 Samuel 11 ayat 21, atau Hakim-Hakim 6 ayat 32. Serupa tapi tak sama, kira-kira seperti itu. Atau di Mazmur 14, yang dipakai itu katanya Yahweh, YHWH. Ya, sementara di bagian yang lain, salinan yang lain, itu Elohim pakainya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini ternyata terjadi. Ya. Nah, ya ini sedikit ini lagi dari ini agak ini ya. Jadi si teolog ini, si Hodge ini mengatakan gereja ya has asserted absolute infallibility only of the original autograph copies of the scripture as they came from the hands of the inspired writers. Dia mengatakan dia merefer ke ketidakgagalan Alkitab itu mengacu kepada kopi yang pertama sekali gitu, ya, yang original autograph of copies. Ya. Namun memang sejak awal yang diandalkan adalah salinan-salinan. Jadi kalau kita masih ingat misalnya ketika Tuhan Yesus membaca gulungan Alkitab ini di Lukas 4, ya, kalau kita lihat di sini Lukas 4 ayat 17. Lukas 4 ayat 17 sampai 21, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, ia memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Yang dibaca Tuhan Yesus di sinagog itu, ketika dia membaca kutipan dari kitab Yesaya yang ada di ayat 18 sampai 19 tadi, itu adalah yang ditulis dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, dan itu salinan. Gitu. Ya, salinan-salinan itulah yang kita baca turun-temurun, tapi itu sangat dijaga dengan baik, ya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau kita berpikir, wah, ada keraguan di situ gitu ya, rasanya nanti kita bisa lihat bagaimana itu di-keep dari waktu ke waktu. Nah, bagian lain juga kayak gini, ya. Ini saya rasa salah satu teks yang kita sangat familiar, dikutip dari salinan juga, ketika Yesus digoda oleh iblis ya, setelah dia berpuasa sekitar 40 hari 40 malam gitu ya. Iblis mencobai dia, dan ini jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengingat gitu, yang tertulis itu, salinan yang tertulis itu, gitu. Ya. Bagian lain, contoh bagian lain gitu, misalnya adalah di Roma 3 ayat 10, ini bagian yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ketika dia mengingat lagi salinan yang dituliskan dari Mazmur 14 ayat 3. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, ini tentang bahwa semua orang telah kemuliaan Allah gitu ya. Nah, ini dikutip dari salinan gitu. Jadi rekan-rekan mari mengingat ini gitu ya. Jadi dikutip dari salinan-salinan yang diteruskan dari waktu ke waktu. Sehingga kemudian kalau ini salinan, is this true? Gitu. Tentu kita akan punya keraguan gitu. Benar nggak sih yang kita baca ini, kayak kalau salinan takutnya nggak seperti yang seharusnya, yang sebenarnya gitu kan.
Nah, ini pertanyaan yang sangat real, saya kira, yang terjadi di yang mungkin bisa kita miliki, gitu. Nah, uh, jadi sebelum penemuan naskah-naskah Laut Mati di Dead Sea Scroll, ini satu penemuan yang sangat luar biasa sebetulnya ya, dalam, saya kira, dalam anugerah Tuhan terjadi tahun 1947 ya. Nah, sebelum itu ditemukan naskah-naskah Ibrani di dalam Perjanjian Lama, itu dalam bahasa Ibrani, yang dimiliki itu berasal dari abad yang ke-11 gitu ya. Jadi ini adalah ditulis oleh kaum Masoret. Nah, ini kita akan lihat sedikit tentang kaum orang-orang Masoret ini yang sangat dikenal sebagai orang-orang yang betul-betul mendedikasikan hidup mereka untuk mencatat, menyalin perjanjian lama itu, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Jadi eh, itulah yang kemudian dituliskan di dalam kodeks. Ini kodeksnya ini agak teknis gitu ya, tapi kodeks itu essentially, secara esensi itu seperti buku gitu ya, kayak papirus tapi sudah seperti buku, sudah lebih baik bentuknya, sudah bisa lebih dibaca seperti halaman buku gitu. Dan ini diterbitkan suatu lembaga Alkitab di Jerman. Nah, sampai sebelum Dead Sea Scrolls itu ditemukan, yang ini yang ada gitu ya. Nah, apa yang disimpan di sini oleh di Codex Leningrad 1009 yang disimpan oleh BHS ini, yang lembaga Alkitab di Jerman ini, inilah teks yang melandasi penterjemahan perjanjian lama ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia ya. Jadi um, mungkin kita pikir Alkitab di dalam bahasa Indonesia, Alkitab dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Inggris, bukan ya. Itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani langsung loh, gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat misalnya kadang-kadang kok ada sedikit perbedaan pengertian, kemudian pemahaman itu karena itu direct translation gitu dari sini ya. Nah, eh, jadi untuk sedikit pemahaman kita saja gitu. Jadi tidak ada lapisannya di tengah gitu. Jadi dari bahasa Ibrani kah atau dari bahasa Yunani itu diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, sedikit tentang Dead Sea Scrolls ini sekitar tahun 1947 sampai 1956 ya. Ini sangat unik gitu ya, sangat luar biasa ini pekerjaan Tuhan. Ditemukan ada sekitar 800-an naskah di sekitar Qumran. Ya, sekitar Qumran ini antara Israel Palestina situlah ya. Jadi yang eh, ditulis itu mulai dari tahun 150 sampai 100 Masehi gitu. Jadi ada sekitar 200 gulungan berisi kitab-kitab di dalam Alkitab ya. Nah, salah satu hal yang paling spektakuler ini gulungan kitab Yesaya. Saya kira mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah mendengar gitu ya. Kitab Yesaya itu ditemukan, gulungan kitab Yesaya itu lebih dari umurnya itu lebih dari 2000 tahun loh gitu. Nah, uh, ya ini spesifikasi teknisnya gitu ya, 17 lembar dan ininya 8 meter gitu. Nah, salinan pertama yang ditemukan itu berbentuk gulungan. Ya, jadi uh, terdiri dari kitab Mazmur, kitab Yesaya, Yeskiel, dan kitab Zakaria, kira-kira seperti itu. Nah, yang terjadi adalah bahwa naskah Laut Mati ini, Dead Sea Scrolls ini, memungkinkan kita membandingkan, kan gitu ya. Jadi sudah ada nih tadi sebelum sebelum apa namanya penemuan di Dead Sea Scrolls ini, sudah ada teks dalam bahasa Ibrani yang dituliskan, yang dijaga oleh orang-orang Masoret ini dari sekitar abad 10 Masehi dan salinan dari abad 2 sebelum Masehi. Dan yang luar biasanya adalah dari perbandingan antara kedua salinan kitab Yesaya disimpulkan bahwa isinya tuh nyaris sama gitu ya. Jadi perbedaannya hanya bersifat ejaan saja, kira-kira seperti itu. Sehingga eh, penemuan di sekitar Qumran itu atau di Dead Sea Scrolls itu menolong kita untuk merekonstruksi teks itu yang semakin otentik gitu. Jadi kalau ada orang yang masih ragu gitu ya, tadi saya ngomong tentang salinan itu dari
berapa ribu tahun lalu, ternyata kemudian setelah dibandingkan dengan penemuan di Dead Sea Scrolls ini, di Laut Mati ini, eh, rasanya menepis semua keraguan-raguan itu. Ya katanya sewaktu sewaktu dilakukan perbandingan itu semua ahli-ahli sebenarnya sangat takut gitu, sangat deg-degan gitu. Gimana kalau ini nggak konsisten gitu? Gimana kalau di Dead Sea, yang naskah yang di Dead Sea Scrolls ini beda dengan yang dituliskan oleh orang-orang kaum Masoret itu? Bisa bisa berabe kan gitu, bisa bisa wah udah berapa lama itu Alkitab sudah ada dan tiba-tiba ditemukan ternyata nggak pas, nggak sama seperti itu. Tapi ternyata sama. Ya, jadi ini yang dianggap satu penemuan discovery yang sangat sangat luar biasa ya, karena ini tahun 47, belum terlalu lama lah, kira-kira seperti itu. Eh, yang kemudian semakin meneguhkan bahwa apa yang dituliskan dalam perjanjian lama itu adalah benar adanya. Nah, sedikit tentang eh, orang-orang Masoret ini. Orang-orang Masoret ini kegiatannya mereka sekitar tahun 500 Masehi, ya. Lalu, awalnya mereka mereka ini ada di sekitar Babel, lalu mereka ke Tiberias. Jadi ada juga eh, karya-karya yang dilakukan oleh orang-orang pendahuluan mereka, namanya Proto-Masoret. Nah, eh, Bapak Ibu dan Saudara, itu bahasa Ibrani itu em, konsonan saja ya. Konsonan masih ingat ya bahasa Indonesia ya. Jadi ada lebih banyak konsonan gitu. Kalau vokal itu kan cuma 5 huruf, A, I, U, E, O gitu. Nah, dalam bahasa Ibrani itu eh, awalnya teks Alkitab Ibrani itu hanya memuat konsonan gitu. Jadi abjad Ibrani itu tuh lebih lebih sedikit, cuma 22 kalau saya nggak salah. Nah, lalu pelan-pelan mereka kemudian di apa sih namanya, diturun alihkan ini ya. Sovereign ini salah satu bagian dari orang Masoret ini adalah, lalu Nakdanim ini mereka membubuhkan tanda-tanda vokal dan aksen, dan akhirnya ada ahlinya yang membuat catatan gitu. Jadi ini mereka ini dengan sangat teliti ya. Nah, akurasinya ya, ini kitab ada namanya Talmud. Talmud ini em, satu ya semacam kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi yang adalah penjabaran dari hukum Taurat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi otoritasnya sangat tinggi nih di kalangan orang Yahudi. Ya. Nah, dari Talmud, ya, Talmud ini eh, apa namanya, eh, ya semacam tafsiran, katakanlah seperti itu. Ya, jadi dalam satu referensinya Talmud ini dikatakan para tua-tua yang disebut sofrim itu mereka menghitung setiap huruf di dalam Torah, menghitung loh. Ya, jadi ya ini ajar-ajar Ibrani ya, saya nggak akan usah terlalu terlalu eh, teknis di sini. Tapi kalau saya lanjut ke sini, nah yang dibandingkan ini ya di dalam teks Masoret itu, ketika dibandingkan itu sangat mirip dengan naskah-naskah yang ditemukan di Laut Mati tadi. Teks konsonannya itu stabil, stabil ya. Jadi walaupun ini antara kedua teks ini yang di Laut Mati dan yang di Masoret itu perbedaannya itu lebih dari 1.000 tahun. Jadi yang bedanya itu hanya cuman masalah-masalah ejaan. Jadi kalau misalnya kalau kita tuh di Indonesia dulu kan ada namanya itu entah tahun berapa saya lupa gitu, misalnya Jakarta ditulis The Jakarta gitu. Ya, jadi lalu kemudian jadi Jakarta. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, kalau di dalam eh, apa bulat yang kedua ini ada gambar satu huruf yang di merah ini. Nah, kira-kira inilah yang berbedanya gitu. Ya. Which is hanya berbeda ejaan gitu. Jadi ini tidak mengubah arti. Ya, yang kira-kira seperti ini artinya, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai. Ya, jadi ini visualisasinya. Ini kodeks Leningrad yang tadi saya ini di bagian slide sebelumnya. Lalu inilah di mana digunakan atau disimpan dalam bentuk yang lebih modern, ini Biblika Hebraika ya. Ini sekolah-sekolah teologi mestinya pakai ini ya. Jadi dulu waktu saya sekolah juga kita pakai kitab ini untuk belajar membaca bahasa Ibrani seperti itu ya. Nah, ini yang uh, perjanjian lama ya.
Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Saya kira seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di perjanjian baru, eh, perjanjian baru yang terjadi adalah naskahnya banyak sekali ternyata gitu. Banyak sekali gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada sekitar eh, papirusnya ada sebanyak ini, ada bagian-bagian yang ditemukan ini ya sekitar 5.745 gitu. Lalu ada terjemahan kuno sebagainya gitu ya, kutipan-kutipan Bapak Gereja gitu. Jadi memang kayaknya yang perjanjian baru itu lebih perlu waktu untuk meneliti atau bahkan kemudian menyepakati dan menyimpulkan yang mana nih yang yang asli atau yang bisa dianggap sebagai firman Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di antara ribuan salinan teks perjanjian baru dan ada yang bahkan berasal as early as second century, tahun 200. Jadi kalau kita ingat-ingat, Tuhan Yesus kira-kira meninggalnya katakanlah sekitar mungkin tahun 33 sampai tahun 35 Masehi. Surat-surat Rasul Paulus sekitar tahun 50 sampai tahun 70 Masehi. Injil Yohanes gitu misalnya sekitar tahun 90 Masehi. Nah, ini tahun 200, berarti abad kedua, berarti sangat dekat sekali gitu ya. Jadi bicara akurasi ini is very close ini ribuan salinan-salinan teks ini. Nah, ini ada Bapak Ibu kalau penasaran bisa cek di sini. Ini Codex Vaticanus ya kok Codex Sinaiticus. Jadi ini yang dituliskan ini pertengahan abad keempat yang didapatkan di abad keempat gitu ya. Jadi yang di Sinaiticus. Jadi kalau mau tuh ada websitenya nih masing-masing Sinaiticus sama Codex Vaticanus ini. Ya dan satu lagi Codex Alexandrinus. Dua Codex Vaticanus dan Sinaiticus inilah yang tertua gitu ya. Dan seringkali jadi referensi sampai pada hari ini. Nah, kalau dilihat katanya beberapa papirus-papirus yang terawal itu uh, ini P ini papirus, P5, P45 itu urutan-urutan yang diberikan gitu ya. Jadi yang paling paling awal itu misalnya yang dituliskan sejak abad ketiga, lalu awal abad ke P45 itu awal abad ketiga, P46 itu sekitar tahun 200. Ya, jadi 86 lembar berisi surat-surat Paulus termasuk surat Ibrani. Ya, jadi P52 ini juga satu penemuan yang besar juga pada waktu itu, 4 ayat dari Yohanes 18 ya, dan P66 sebagian besar Injil Yohanes. Ini bagian-bagian papirus-papirus yang terawal ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam kodeks ini dituliskan di arrange-nya seperti ini. Jadi kalau kita mau lihat ini di Matius 11 8b sampai 10a, ini di Papirus 52 tahun 135 tadi gitu. Ya. Nah, masihkah akurat? Ya, jadi jumlah kata perjanjian baru itu ada sekitar sebanyak ini 138.000 gitu. Terus ada varian-varian yang diperkirakan di antara manuskrip itu sekitar sebanyak ini. Lalu juga ada perbedaan ejaan ya, penulisan Yohanes misalnya. Kadang ada yang dengan 2N, ada yang dengan 1N. Ya, lalu ada perbedaan-perbedaan yang kecil, walaupun itu mestinya tidak mempengaruhi makna. Ya. Misalnya artikel dan sebagainya, ya, perbedaan posisi, subjek dan sebagainya. Ya. Jadi itu uh, mungkin untuk lebih mempermudah pengertian. Lalu ada juga, kalau kita baca di dalam Alkitab tuh ada bagian-bagian yang teks-teks itu dituliskan dalam tanda kurung. Ya, kalau kita misalnya lihat ini Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11, ini seorang seorang perempuan pelacur gitu ya yang dinasehati oleh Tuhan Yesus untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ini tidak ditemukan dalam naskah-naskah tertua. Di dalam bagian-bagian yang tua banget ini ya papirus-papirus ini nggak ditemukan, baru kemudian ditemukan gitu. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 ada bicara tentang rumusan Trinitas kalau kalau kita baca. Tapi di situ juga ada bagian yang kemudian dituliskan di dalam brackets gitu ya.
Nih, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, lalu dalam kurung di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi ada perkataan di dalam kurungnya di situ. Nah, eh, rumusan Trinitas itu tuh baru ada di sekitar abad-abad ke-16 dan sebagainya gitu. Nah, lalu dengan pemikiran seperti ini, apakah ini masih asli, masih bisa diterima? Masih bisa diterima. Persoalannya cuma bahwa itu memang tidak ditemukan dalam naskah-naskah tua. Yang paling tua tuh sepertinya nggak ditemukan bagian itu. Kemudian mungkin ditambahkan beberapa waktu kemudian seperti itu. Ya. Nah, beberapa prinsip dasar dalam penelitian itu yang saya pernah dengar gitu ya, seperti itu. Bagian-bagian yang mungkin lebih tua itu mungkin lebih asli, ada bagian-bagian yang lebih sulit itu lebih mungkin itu asli, jadi penyalinnya mempermudah teks yang sulit, yang lebih singkat mungkin lebih mungkin itu asli gitu, karena si yang menyalin itu lebih cenderung menambah daripada mengurangi. Namun prinsip-prinsip ini perlu dipertimbangkan dengan ada bukti-bukti eksternal lainnya gitu mungkin ya. Jadi hal-hal ini yang kemudian mereka mereka uh, uh, pikirkan untuk menggolongkan berbagai naskah-naskah yang mereka temukan pada waktu itu. Nah, terjemahan ini nggak usah ini ya. Jadi maksudnya 1 Petrus ini mengutip, ada bagian yang mereka dikutip dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 4D sampai ayat 8 gitu. Jadi yang esensinya sebenarnya adalah bahwa ketika membuat terjemahan itu para penerjemah itu benar-benar berusaha untuk mengambil dari sumber-sumber atau teks-teks yang terbaik gitu. Seperti saya katakan tadi, untuk perjanjian lama, yang teks yang terbaik itu ada di sini, di Biblika, Hebraika, Stuttgart, Tensia ini. Ya, jadi di sini yang ada, dan kemudian mereka sedang mengerjakan bagian yang baru dalam Biblia, Hebraika, Quinta ini terlalu teknis, kalau saya ini, dan perjanjian baru dari sini. Ya. Jadi di dalam sinilah. Jadi buat Bapak Ibu dan Saudara, inilah dia bagian-bagian yang diambil sumbernya untuk kemudian diterjemahkan. Gitu. Ya, jadi ya tadi kita seringkali misalnya kalau kalau pertanyaan-pertanyaan muncul gitu ya. Ini kadang-kadang saya juga ini menerima beberapa pertanyaan kayak gitu. Ini akurat seperti aslinya enggak gitu. Tapi kita juga harus memahami bahwa ketika penerjemahan itu dilakukan, itu tidak berarti itu harus harfiah gitu. Ya. Nah, saya masuk ke sini aja lah, gini ya, kayak eh, di dalam doa Bapa kami itu, ya, kan ada perkataan apa namanya? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, ya kan? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bahasa Indonesia menerjemahkan seperti itu. Tapi sebetulnya dalam bahasa aslinya, ini ada lihat di sini ya. Eh, ini artinya artos. Artos itu roti. Di dalam bahasa Indonesia kan nggak kita tulis eh, roti, gitu ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang di Yunani, orang-orang Yunani pada waktu itu, atau di konteksnya orang-orang Yunani, roti itu makanan pokok, ya. Roti itu makanan pokok. Makanya mereka bilang, berikanlah kepada kami roti yang secukupnya. Bagi kita orang Indonesia kan roti kan bukan makanan pokok ya, gitu. Bagi kita itu makanan tambahan. Masa makanan tambahan, berikanlah kami roti yang secukup, makanan tambahan kok diminta yang secukupnya gitu. Udah tambahan kok diminta yang setiap hari harus ada gitu. Jadi makanya kemudian digantikan itu dengan makanan gitu. Yang unik ya, yang menarik juga kalau ya karena saya dari orang Batak gitu ya. Kalau dilihat dalam Alkitab bahasa Batak, Bible itu, Alkitab tuh Bible bahasa Batak itu malah menerjemahkan bagian ini hanguluan siap hari. Ini hanguluan itu artinya kehidupan tiap hari. Jadi kata-katanya itu berikanlah kehidupan setiap hari kepada kami. Ya.
Ini orang Batak kalau minta nggak tanggung-tanggung gitu ya, tanggungan setiap hari gitu, kehidupan setiap hari yang mereka minta gitu. Jadi eh, inilah bagian yang juga disesuaikan dengan eh, eh, tidak hanya menerjemahkan kata-katanya saja secara leksikal gitu, secara letter luck seperti itu, tapi juga harus dipahami konsepnya, fungsinya dan sebagainya. Oleh karena itu memang kalau penerjemahan Alkitab itu ya bisa lama sekali gitu. Karena mereka harus misalnya memahaminya dengan konteks masyarakat setempat, harus juga menguji cobakannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada juga katanya teks-teks yang sulit ya. Jadi eh, kita nggak usah lihat bahasa Ibraninya gitu ya. Nah, di dalam teks ini yang ditulis oleh orang-orang Masoret itu dituliskan seperti ini. Saul setahun usianya pada waktu menjadi raja dan 2 tahun ia memerintah atas Israel. Itu. Ini kan tidak sesuai dengan Alkitab ya, gitu. Mana mungkin dia umur setahun jadi raja. Dan Saul itu lebih dari 2 tahun kok waktu memerintah di Israel gitu. Nah kalau kita lihat dalam terjemahan-terjemahan yang ada dari berbagai bahasa, gitu misalnya, eh, kalau Bapak Ibu dan Saudara lihat di sini terjemahan-terjemahan bahasa lain itu dibuat titik tiga seperti itu yang warna merah ini titik tiga karena nggak ada yang yakin kapan ini gitu ya kapan ini terjadinya gitu. Nah, LAI cukup smart dalam hal ini ketika mereka menuliskan Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Jadi nggak usah kalau soalnya kalau ditulis di apa namanya nggak ada ya ada titik tiganya gitu orang kan pasti apa ini gitu kok titik tiga kosong gitu. Jadi ketika ditulis Saul berumur sekian tahun kayaknya nggak ada pertanyaan. Ya jadi ya seperti slogannya Pegadaian gitu ya menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Ya jadi ini hal-hal yang dihadapi ternyata oleh para penerjemah Alkitab. Nah ternyata juga ada masalah doktrinal di dalamnya yang perlu dihati-hatikan gitu. Jadi again ini enggak ini ngelihat ini ya, tapi cuma mau lihat bagian terakhirnya aja. Ini ada kata-kata kalau bahasa Yunaninya ini kai, theos, and ho logos gitu. Kai, theos ini maksudnya theos itu Tuhan. Di dalam logos itu apa namanya? Logos itu word gitu ya. Nah, New Revised Standard Version, salah satu versi yang cukup baik yang kita pakai, itu dikatakan in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Oke. Okay? Ini tepat ini translasinya seperti ini akurat ya. Kalau TB2 itu pada mulanya adalah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, tapi perhatikan terjemahan yang ketiga. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perlu hati-hati ya di Bible Gateway itu ada nih terjemahan ini. NWT ini New World Translation. Ini adalah terjemahan yang dibuat oleh Seksi Jehovah. Jadi perhatikan ini ya, in the beginning the word was and the word was with God and the word was a God. Ya. Kenapa? Karena Seksi Jehovah tidak percaya Yesus itu Tuhan. Jadi di dalam penerjemah dari sisi mereka tuh udah ada doktrin yang mereka pegang bahwa Yesus itu kan bukan Tuhan gitu. Jadi mereka kemudian menerjemahkan bagian ini Yohanes 1 ayat 1 ya, Yohanes 1 ayat 1. Jadi mereka memilih menerjemahkan bahwa the word itu adalah ilah, salah satu ilah gitu. Ya, beda dengan pemahaman kita bahwa firman itu adalah Allah. Oke. Dalam sejarah gereja, orang banyak lupa gitu ya. Mungkin orang banyak banyak mengingat Martin Luther itu sebagai seseorang yang mempelopori reformasi gitu yang dimana dia meneguhkan prinsip sekolah scriptura tadi kita akan bahas lebih jauh mungkin ke depan. Nah, tapi salah satu hal yang dilakukan oleh Martin Luther selama eh, cukup lama adalah menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin. Pada waktu itu Alkitab hanya ada dalam bahasa Latin di abad 16 itu menjadi Alkitab dalam bahasa Jerman. Ya. Jadi dia mulai lama dia menerjemahkan ini, ya. Sehingga apa namanya
Ini salah satu semacam deliverables yang dicatat atau diingat terus oleh orang dari dari Martin Luther gitu. Bagaimana dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Gitu. Dan itu kemudian juga diteruskan dari waktu ke waktu sampai hari ini Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Gitu. Nah, pemahaman akan inspirasi bahwa Alkitab ini adalah dinafaskan, bahwa Allah menafaskan firman-Nya ini atau perkataan-perkataannya ini kemudian masuk mengingatkan kita pada satu pemahaman tentang ineransi Alkitab, bahwa Alkitab itu tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Alkitab itu perkataannya gitu. It is His words. Perkataan Tuhan yang nggak pernah salah, nggak mungkin salah. Gitu. Ya ini kita bisa lihat misalnya salah satu bagiannya di Mazmur 19 ayat 7, bahwa firman Allah itu sempurna, menyegarkan jiwa, karena dia sendiri Allah yang sempurna, kan begitu. Dan secara pemahaman teologis, ini yang kemudian Allah sangat erat kaitannya dengan firman. Ya, Tuhan Yesus sendiri disebut firman. Ya, jadi ini juga sangat kental dalam tradisi gereja Presbyterian gitu. Misalnya sakramen yang kita akui seperti dan perjamuan baptis dan perjamuan kudus itu sama dengan sakramen of the word gitu. Jadi kalau ada seorang Tuhan ditabiskan jadi pendeta, dia pun dikatakan sebagai minister of the word. Jadi sangat sangat esensial gitu, sangat penting perkataan ini gitu, sangat erat kaitannya dengan Yesus sendiri. Nah, kitab itu tidak pernah salah ya. Jadi atau infallibilitas kalau bahasa ininya ya, bahasa asingnya gitu, bahasa Inggrisnya, ini menyangkut dokumen asli seperti tadi dikatakan. Jadi ini tidak termasuk kepada bukan kesalahan penerjemahan, kesalahan cetak, kesalahan ketik, itu kesalahan manusia gitu. Jadi apa yang ditulis oleh para penulis Alkitab pada awalnya sepenuhnya bebas dari kesalahan atau kelalaian karena ada Roh Kudus yang mengawasi itu, yang seperti kasarnya seperti mendiktekan pada mereka gitu ya. Jadi Allah dalam pemahaman ini Allah itu jujur dan sepenuhnya dia yang dia dan dapat diandalkan, dan begitu juga dengan firman-Nya. Nah, inerrantia ini berarti tidak ada yang salah atau tidak ada yang keliru gitu. Ya, jadi dalam manuskrip aslinya autografa itu bebas dari kesalahan dalam semua yang dinyatakannya. Jadi apa yang dikatakan Alkitab itu, segala yang dinyatakan oleh Alkitab itu adalah benar gitu, sesuai dengan realita dan tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Jadi hal seperti ini juga mungkin yang perlu kita ingat juga gitu. Nah, selain itu infallibilitas tadi itu tidak hanya Alkitab itu bebas dari kesalahan, jadi dia tidak mungkin gagal dalam menyampaikan kebenaran Allah dan memenuhi maksud ilahinya. Jadi kalau kita meyakini bahwa inerransi ini, prinsip ini, kita juga harus meyakini infallibilitas ini, gitu. Ya, jadi infallibilitas ini karena nggak mungkin kalau di sini misalnya ada Alkitab ini salah gitu. Jadi ini juga nggak berlaku juga doktrin ini. Jadi dalam keyakinan kita di dalam gereja Presbyterian, kita meyakini bahwa Alkitab itu tidak salah atau tidak keliru, tapi tidak sebatas itu saja. Dia fall itu kan gagal gitu ya. Jadi dia Alkitab juga tidak mungkin gagal dalam menyampaikan kebenaran Allah dan memenuhi maksud ilahinya. Gitu. Jadi artinya apa? Seperti dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11 gitu misalnya, kalau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana telah berfirman melalui Alkitab, maka firman-Nya itu nggak akan pernah sia-sia. Melainkan dia akan mencapainya tujuannya dengan sempurna. Ya, karena itu apa namanya ketidakgagalan Alkitab itu tidak hanya berhubungan dengan akurasi informasi di dalamnya, tapi juga otoritas dan daya transformasinya dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi otoritas karena ini perkataan Tuhan, transformasinya ya bagaimana kita saya kira kalau kita dalam perjalanan hidup kita merasakan ya bagaimana melalui perkataan-perkataan ada yang di dalam Alkitab, Roh Kudus mengubahkan kita. Gitu. Nah, otoritas Alkitab itu berdasarkan wahyu ilahi. Ya, jadi
eh, Allah sendiri yang berbicara kepada umat manusia. Jadi ini sama sekali nggak bergantung kepada penerimaan manusia atau legitimasi sih dari institusi gereja. Ini bersumber langsung dari Allah gitu. Ya. Karena Allah itu adalah kebenaran yang mutlak, seperti dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, maka firman Tuhan juga otoritasnya mutlak. Gitu. Sebenarnya ini aja simpelnya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita bilang, seperti Yesus pernah bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah the absolute truth, kebenaran yang mutlak itu. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Yesus, apapun yang dikatakan oleh Allah, itu otoritasnya juga mutlak. Gitu. Nah, bagaimana kemudian Yesus menyatakan ini juga, gitu ya? Bagaimana kesaksiannya sendiri? Ya, yang menarik tuh Yesus juga mengatakan bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35. Atau kalau kita ngelihat di Matius 5 ayat 18, perkataan di situ adalah satu iota atau satu titik pun tidak akan diadakan, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Gitu. Hal ini menunjukkan bahwa the word of God itu final authority gitu ya. Jadi mengindikasikan bahwa setiap aspek hukum Taurat tetap memiliki otoritas ilahi, ya, sehingga segala sesuatu dalam rencana keselamatan Allah itu boleh terlaksana gitu. Ya. Jadi bayangkan ini satu iota itu kecil sekali gitu ya. Ya, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Nah ini sedikit saja bahwa kalau memang ada penolakan atau menolak bahwa Alkitab itu misalnya hari-hari ini tetap ada orang yang sering mengatakan bahwa Alkitab itu tidak akurat, salah, tidak berotoritas dan sebagainya. Menolak itu berarti membawa konsekuensi yang serius terhadap keutuhan Kristen, ya, iman Kristen. Ya, kalau Alkitab dianggap mengandung kesalahan, ya, maka otoritasnya juga jadi melemah, ya, dan semuanya akan jadi relatif dan bergantung pada interpretasi manusia yang terbatas gitu. Nah, dalam perjalanannya ada orang-orang yang tetap mempertanyakan gitu ya ineransi atau ketidakkeliruan Alkitab ini dengan melihat dari tiga aspek ini: dugaan kontradiksi Alkitab dengan sains, dugaan kontradiksi Alkitab dengan sejarah, dugaan kontradiksi Alkitab dengan dirinya sendiri. Gitu. Kalau kita lihat di sini perbedaan, ya, dugaan perbedaan ilmiah dengan sains ini sering sekali jadi pembicaraan, juga jadi mungkin di kalangan-kalangan generasi muda juga sering sekali ini menjadi satu hal yang rasanya jadi satu momok sendiri gitu. Seakan-akan uh, ya kayaknya Alkitab itu nggak mendukung apa yang terjadi dalam sains gitu. Salah satu yang sering kali di challenge itu ya masalah tentang teori evolusi gitu. Ya, evolusi itu uh, makro evolusi nih saya bicara gitu ya, bahwa satu spesies seperti dalam gambar ini gitu, misalnya seekor kera yang berjalan bungkuk seperti ini, pelan-pelan berevolusi menjadi menjadi manusia yang berjalan tegak gitu. Ya, jadi ini rasanya masih bergulir di area teori saja gitu. Ya, jadi rasanya dalam beberapa penelitian dan kalau kita baca cukup banyak buku-buku evolusi makro itu katanya tidak pernah diamati, pernah terjadi gitu dan nggak tunduk pada metode ilmiah. Ya, jadi rasanya ini yang salah satu hal yang orang-orang mencoba menggoyang bahwa kitab dan sains itu rasanya tidak kompatibel gitu. Ya, tapi ini salah satu bagian yang kita bisa cukup kuat mengatakan bahwa nyatanya nggak ada buktinya gitu secara ilmiah hal seperti ini terjadi gitu ya. Lalu juga dengan sejarah, gitu. Dengan sejarah selalu ada yang mengkontradisikan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu rasanya
berbeda dengan apa yang terjadi dalam sejarah. Ya, misalnya seperti ini, sebelum apa namanya pertanyaan seputar historisitas Alkitab itu selalu selalu dimunculkan ya, tempatnya di mana, ada nggak di tempatnya sebenarnya, orang-orang sebanyak itu nggak, or peristiwanya beneran terjadi nggak sebenarnya gitu, kayaknya itu bikin-bikinan orang Kristen aja gitu, atau itu mana buktinya ini pernah terjadi, mana buktinya misalnya eh, apa Laut Merah itu pernah terbelah dan sebagainya. Seringkali orang mempertanyakan itu. Namun seiring berjalannya waktu, penemuan-penemuan arkeologi seringkali eh, bisa menjawab lah kritik-kritik sejarah itu. Ya, dan saya kira ini masih terus terjadi gitu ya. Maksudnya apa namanya pencarian bukti-bukti dari masa lalu dalam misalnya apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu masih terus terjadi. Pekerjaan-pekerjaan ekskavasi itu masih terus dilakukan gitu. Ya. Dan beberapa bukti misalnya seperti ini. Ya. Ada 3 contoh eh, yang kemudian sudah divalidasi oleh temuan arkeologis. Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca di Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel masuk ke Kanaan, itu ada satu bangsa namanya bangsa Hittite, ya. Atau kalau bahasa Indonesia Het gitu. Ada orang yang mengatakan nggak ditemukan itu bangsa itu. Tapi ternyata dalam pekerjaan arkeologis tahun 1876 itu ditemukan buktinya di daerah Turki modern gitu. Dan kemudian tahun 1906 gitu ya. Lalu juga tentang kota Sodom dan Gomora. Ini juga seringkali jadi pertanyaan, itu peristiwanya nggak beneran gitu, atau mana buktinya kota-kota itu eksis. Ya. Jadi eh, dimulai dari tahun 1924, penggalian dilakukan di wilayah Laut Mati dan bukti-bukti kota yang telah dibakar ada pada saat ada buktinya gitu. Ya. Ditemukan eh, eh, hal-hal ini. Lalu Daud, bahkan tentang eksistensi Raja Daud sendiri pun dipertanyakan gitu ya. Nah, syukurnya gitu ditemukan buktinya juga gitu. Tahun 1993 di daerah Israel Utara ditemukan sebuah prasasti dari abad ke-9 sebelum Masehi yang merujuk kepada Raja Israel dan rumah Daud, yang kemungkinan besar itu mengacu kepada Raja Daud sendiri. Ya, jadi ini di sini ada website yang kalau kita mau lihat ya bisa kita lihat gitu. Ya, ada beberapa hal lagi dinyatakan di situ. Nah, lalu tadi ngomong tentang ilmiah, ada kontradiksi gitu dengan ilmiah. Lalu juga dengan sejarah, rasanya nggak ada yang nggak pas dengan sejarah. Lalu juga dengan di dalam Alkitabnya sendiri gitu. Kok dalam bagian-bagian tertentu kayaknya beda ini ya, bagian Alkitab ini ngomongnya seperti ini, di lain ayat ngomongnya seperti ini. Ya, jadi harmonisasi Alkitab ini sering kali jadi pertanyaan gitu ya. Uh, Ya, inilah contoh gambarnya seperti ini. Apa namanya? eh, Sudut pandang itu seringkali membuat perbedaan gitu. Misalnya ini ada seorang reporter dalam satu pertandingan bola gitu. Satu reporter menyatakan ini nih si pemain bertahan ini menabrak yang menerima bolanya tuh gitu. Sementara yang lain mengatakan enggak loh, bukan dia yang menerima itu yang menabrak pemain bertahannya gitu. Nah, dua-duanya beda ya dari sisi pandang masing-masing, tapi eh, rasanya mengacu pada hal yang sama gitu. Nah, mungkin kira-kira itu yang terjadi di dalam Alkitab gitu. Ya, jadi beberapa contoh misalnya ini ya, ada orang menuduh Alkitab ini nggak konsisten, bahkan di Injil pun nggak konsisten gitu. Contohnya ini 2 orang buta atau satu. Ini kalau kita lihat di Matius 10, 29, 30, dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat dan lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ya. Ini di Injil Matius ya, Bapak Ibu dan Saudara ya. Lalu sedangkan di Injil Markus tulisannya adalah seperti ini, Markus 10, 46, 47.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Timeus, seorang pengemis buta, sedang duduk di pinggir jalan. Ketika ia mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ia mulai berteriak, Yesus anak Daud, kasihani saya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Bisa lihat bedanya. Jadi bagian pertama itu ada dua orang buta. Tapi Markus kok kayaknya dia hanya fokus atau zoom in, atau kenapa dia hanya menyebutkan ada seorang pengemis buta. Matius bilang dua, Markus bilang satu. Inilah yang dikatakan ini nggak konsisten nih. Satu ngomong seperti ini, satu ngomong seperti ini. Gitu. Kok nggak harmonis gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah yang mungkin kita perlu melihat juga masing-masing background penulis ini berbeda-beda gitu tadi itu ya. Di depan itu beda-beda mereka melihatnya, perspektifnya gitu. Jadi makanya kalau kita lihat tuh misalnya Injil Matius itu dikatakan Injil a gospel according to Matthew. Ya, Injil menurut sudut pandangnya Matius. Injil menurut sudut pandangnya Markus, Injil menurut sudut pandangnya Lukas, Injil menurut sudut pandangnya Yohanes gitu. Jadi Markus dalam hal ini untuk fokus pada salah satu orang buta saja. Dia nggak mau fokus kepada dua orang. Gitu. Jadi sedangkan Matius dia menulis kepada pembaca Yahudi. Ya, Matius ini kalau kita lihat-lihat ya secara konteks readersnya, pendengarnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi dia ingin mengkonfirmasi kesaksian orang buta. Ya. Nah kalau kita lihat di Ulangan 17 ayat 6, kesaksian itu harus syaratnya itu setidaknya dua orang. Gitu. Jadi karena Markus melaporkan satu orang buta disembuhkan, belum tentu atau tidak berarti tidak mungkin ada orang buta lain yang disembuhkan pada kejadian yang sama. Gitu. It is just that Markus fokusnya ke satu orang, bahwa Bartimeus. Sedangkan Matius karena dia mau fokus kepada kesaksiannya, dia menitik beratkan pada ada dua orang di situ. Ya. Bagian lain, perbedaan berikut, ya. Ini misalnya, ini pertanyaan pada Petrus. Ya. Matius mencatat, Matius 16, kata orang, siapakah anak manusia itu? Matius 16 ayat 16, engkau, ini jawaban atau pengakuannya Petrus. Ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Markus 8, kata orang, siapakah aku ini? Ya. Markus 8 tuh jawabnya simpel kan, engkau adalah Mesias. Dia nggak panjang juga situ. Kalau Lukas karena pernyataannya tuh kayak tertutup juga di situ karena kata orang banyak siapakah aku nih yang Mesias dari Allah. Nah, yang kita bisa lihat di sini kadang-kadang ya yang mereka laporkan ya seperti itu saja gitu. Tapi beda-beda penggunaan kata-katanya gitu. Ya, jadi eh, bukan masalah esensinya itu kan sama. Matius bilang engkau adalah Mesias. Markus juga bilang seperti itu. Lukas juga bilang seperti itu. Sama kok. Cuman the way they wrote that, cara mereka menuliskannya beda. Gitu. Nah, yang paling juga banyak menjadi pertanyaan ini yang ini. Ya. Di Markus 15 ayat 25, ini saat penyalipannya Tuhan Yesus. Markus 15 tuh, kalau kita baca yang bahasa Inggris mungkin ya, the third hour, dibilang ketika itu Yesus disalibkan. Sedangkan di Injil Yohanes, seperti ini, gitu. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos dalam bahasa Yunani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12 atau the sixth hour. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, itu inilah rajamu. Ya. Ini juga satu hal yang rasanya juga sering dilihat sebagai perbedaan yang
yang mengganggu gitu, yang membuat menunjukkan nggak konsisten ini antara Markus sama Yohanes. Seorang scholar, peneliti Perjanjian Baru bernama Bart Ehrman, dalam satu bukunya, ini cukup terkenal buku ini, dikatakan tidak mungkin bahwa catatan Markus dan Yohanes sama-sama akurat secara historis. Karena keduanya kontradiksi, keduanya saling bertentangan. Itu pada pertanyaan tentang kapan Yesus mati. Nah, bagaimana kita melihat bagian ini mungkin dari sini. Gitu. Markus menuliskan ini atau memahami konsep waktunya dia adalah dari perspektif orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi ngitung waktunya itu mulai jam 6 pagi. Ya, jadi saat matahari terbit gitu ya, jam 6, sekitar pukul 6 pagi. Nah, kalau dikatakan the third hour, jam ketiga, berarti kemungkinan sekitar jam 9 ya gitu. Sedangkan Yohanes waktu itu yang di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, jadi dia menyesuaikan waktu itu sesuai dengan standarnya Romawi, which is hampir sama dengan kita sekarang gitu. Jadi dari mulai jam 00 gitu ya. 00 sampai seterusnya. Kalau tadi orang Yahudi sampai mulai dari pukul 6 gitu, setelah matahari terbit. Nah, kalau dikatakan the 6 hour berarti jam 6 pagi. Ya. Nah, dalam pandangan ini Markus mengatakan atau merujuk pada peristiwa penyalipan itu mulai pukul 9. Nah, Yohanes merujuk kepada Yesus yang dijatuhi hukuman oleh Paulus sekitar pukul 6. Ya. Dijatuhi ini hukumannya itu pukul 6. Lalu kemudian ini selaras dengan narasi di pasal sebelumnya. Jadi pasal 19 ini ya. Pasal 18 dari kitab Yohanes itu bahwa Yesus dibawa Pilatus pagi-pagi sekali, dijatuhi hukuman dan kemudian disalibkan beberapa jam kemudian. Jadi kemungkinan akhirnya sama. Kemungkinan waktunya ya nggak jauh beda. Mereka mengacu kepada waktu yang sama. Tapi cara mereka menyatakannya, menyampaikannya berbeda. Jadi kalau kita mungkin melihat bagian-bagian seperti ini, mungkin perlu dilihat agak lebih jauh latar belakang penulisnya, latar belakang konteks dan sebagainya, gitu. Sehingga kita sampai pada pemahaman yang bisa merekonsiliasi atau menyatukan perbedaan yang ada, gitu. Yesus mengatakan yang seperti ini tadi ya, tadi saya sampaikan sedikit, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sama juga dengan 10:35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Gitu. Yesus sangat memandang tinggi firman Tuhan. Gitu. Dia nggak pernah melihat firman Tuhan itu rendah. Dia bahkan sering mengutipnya. Jadi simpelnya, kalau Yesus saja menganggap firman Tuhan itu tinggi, sedemikian tingginya, bagaimana dengan kita? Kita ini siapa gitu yang bisa mengatakan Alkitab itu nggak benar, Alkitab itu salah, Alkitab itu nggak akurat, Alkitab itu tidak baik jadi standar hidup kita. Kita ini siapa gitu. Ya, pertanyakanlah itu. Nah, beberapa hal dari satu buku judulnya Taking God at His Word dari Mazmur 119 dikatakan seperti ini. Ada 3 hal yang harus kita percaya tentang firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu mengatakan apa yang benar. Dan ini kalau kita lihat, ini Mazmur 119 ini Mazmur paling panjang ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sempat baca. Ini bagus sekali gitu. Bagian yang lain juga bagus maksud saya. Nah, seperti seorang pemazmur, kita dapat percaya kepada firman ayat 42, mengetahui bahwa itu sepenuhnya benar. Ayat 142. Gambarannya kira-kira seperti ini. Data-data statistik itu bisa dimanipulasi sekarang. Ya. Foto-foto dapat, ya, kita bisa faking itu foto. Kelihatannya bagus, indah, lebih baik, lebih, ya, bahkan kadang-kadang orang ya seringkali memasukkan fotonya supaya kelihatan lebih menarik dan sebagainya. Sampul majalah juga bisa diedit dan sebagainya. Atau bahkan guru kita, ilmu pengetahuan kita, studi dan sebagainya, itu bisa menipu kita. Tapi satu hal yang tegaskan dari Mazmur 19 ini adalah firman Allah itu sepenuhnya benar, and it's always right.
selalu benar. Ya. Setidaknya 3 bagian dikatakan firman Allah tetap teguh di surga, tidak pernah berubah. Ayat 89. Tidak ada batas bagi kesempurnaannya, gitu. Nggak ada batasnya loh, ayat 96. Tidak ada sesuatu pun yang rusak di dalamnya. Lalu juga ini Mazmur 119 ini kemungkinan besar ditulis oleh Raja Daud gitu ya. Semua hukum Allah yang adil tetap untuk selama-lamanya. Tidak pernah itu menjadi outdated, tidak pernah jadi usang gitu, seperti itu. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan apa yang benar, dan tidak sekedar mengatakan apa yang benar, firman Tuhan menuntut apa yang benar. Gitu. Karena itu kita lihat di sini pemazmur dengan senang hati mengakui hak Allah untuk mengeluarkan perintah dan menerimanya. Dia menerimanya bahwa semua perintah itu perintah yang benar. Gitu. Bagian-bagian yang mendukung ini kita lihat misalnya ayat 75 dari pasal 119 ini. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Bahwa hukum-hukum-Mu adil. Ya. 100, ayat 86, segala perintah-Mu dapat dipercaya, mereka mengejar aku tanpa alasan, tolonglah aku. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Gitu. Ya. Lalu itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu, segala jalan dusta aku benci. Jadi ini ayat 75, ayat 86, dan ayat 128. Ya. Firman Tuhan itu menuntut, gitu. Harus yang benar loh yang dilakukan. Gitu. Harus yang benar yang uh, kita berbuat seperti itu. Nah, yang terakhir, firman Tuhan menyediakan apa yang baik. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 119 ini, ada beberapa hal nih. Ya. Ayat 1 dan 2, firman Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan, jalan untuk menghindari rasa malu, ayat 6, jalan menuju keselamatan, jalan di mana kita mendapatkan nasihat yang baik, jalan di mana kita mendapatkan kekuatan dan harapan, jalan yang memberi kita hikmat, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Gitu. Jadi, firman Tuhan menyediakan apa yang baik. Jadi, kalau kita pikirkan hari-hari ini, bagian ini kita bisa menguatkan kita gitu, bahwa firman Tuhan itu selalu berkata yang benar, dia juga selalu punya standar yang tinggi terhadap kebenaran, di mana dia selalu demand the truth, dan firman Tuhan menyediakan apa yang baik bagi hidup kita. Ya. Kiranya itu hal yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik rekan-rekan, kita punya waktu beberapa saat. Seandainya ada di antara rekan-rekan yang ingin merespon atau bertanya atau klarifikasi untuk terminologi, istilah, atau konsep-konsep yang telah disampaikan oleh Bang Anton, saya persilahkan seandainya ada. Bisa unmute dan menyampaikan kalau ada. Selamat malam Pak. Ya, silakan Karen. Ya, saya mungkin lebih bukan bertanya, cuman mau mengklarifikasi aja. Ya. Yang tentang inspirasi di awal-awal itu Bang Anton menjelaskan tentang inspired yang mention tentang Hodge itu yang hanya berlaku buat otograf kan, ditulis begitu sih. Biasanya memang didefinisikan bahwa eh, inspiration itu hanya berlaku buat yang otograf kan. Infallibilitas juga di connected ke situ gitu. Cuma yang saya mau mungkin tambahkan itu mungkin ini ada salah satu yang banyak disalah mengerti ya Pak ya. Mungkin bahwa kalau kita mengerti bahwa inspirasi itu hanya di dalam artian bahwa hanya di teks yang paling asli yang pertama ditulis, misalnya Paulus menulis surat kan. Apakah inspirasi itu hanya berlaku di papirus yang pertama dia tulis itu gitu. Jadi waktu dia di copy atau mungkin di copy, apakah itu sudah tidak disebut inspired lagi itu. Jadi ada kesalahpahaman seperti itu. Tapi kalau kita mengerti sebetulnya kalau kita baca yang paling modern definisi tentang inspiration yang misalnya di Chicago Statement ya. Chicago Statement on Inerrancy kan. Di situ ditulis bahwa eh, memang dia juga mention bahwa eh,
inspiration applies only to autographic text. Tapi di kalimat berikutnya dia bilang, yang di artikel 10 dia bilang, we further affirm that copies and translation of scripture are the word of God. Jadi selama teks yang kita ada di tangan kita sekarang itu sama dengan yang di asli ditulis, itu juga inspired gitu. Jadi bukan hanya kertas pertama yang ditulis Paulus misalnya yang diinspirasikan saja gitu. Itu aja saya mau apa tekankan gitu Pak. Jadi selama misalnya Yohanes 3:16 kalau misalnya yang ada di Alkitab kita itu sama dengan yang ditulis Yohanes awalnya ya berarti itu juga inspired yang kita. Jadi Alkitab kita itu s- apa inspirednya sebanyak dia sama dengan yang di aslinya gitu. Gitu maksudnya. Bukan maksudnya hanya yang pertama ditulis itu aja yang di-inspire terus yang sisanya kopinya itu nggak di-inspire lagi gitu. Ya, Itu maksudnya ya. baik. Itu Terima kasih ya. Bang Anton. Mungkin mau klarifikasi karena tadi juga ada original copy sebetulnya yang Ya. ineransinya lebih ke arah sana ya. Tapi saya mengerti apa yang Karen tanyakan. Kalau Bang Anton mau respon silakan. Enggak, saya ingin mengatakan bahwa eh, ineransi sama infallibility itu memang mengarahnya kepada eh, apa namanya autograf yang aslinya gitu, bahwa dia nggak ada. Nah, dalam perjalanannya kan itu semua di copy dan di copy. Tapi eh, kalau seperti yang di 2 Timotius 3:16 itu, kalau kita sudah meyakini bahwa itu semuanya adalah perkataan Allah, maka selanjutnya berlaku memang. Ya. Ya. Hmm. Betul ya. Jadi Karen mempertegas sebetulnya apa yang Bang Anton sudah sampaikan ya. Jadi original copy itu inherent dan juga infallibility. Ya, ketika di copy maka isinya itu juga kita percaya sebagai firman Allah yang tidak bersalah. Ya, kemudian kalaupun ada kesalahan dalam tanda kutip kurang tepatan dalam penerjemahan itu persoalan penerjemahannya. Tapi Ya. isinya ya itu tetap satu bagian yang kita anggap sebagai tidak bersalah dan sebagai firman Tuhan. Ya. Ya. Baik, ada lagi rekan lain yang mau menanyakan atau berespon seandainya ada? Ya, kalau tidak ada, saya ingin meringkas dalam 1-2 kata. Kalau teman-teman tadi mendengar cukup banyak ya data, informasi dan istilah-istilah yang bagi beberapa orang itu mungkin baru, ya yang perlu kita tekankan adalah Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Kalau berisi itu artinya ada yang firman Allah, ada yang bukan. Jadi Alkitab seluruhnya adalah firman Allah. Alkitab yang kita miliki atau firman Allah itu tidak mengandung kesalahan karena dia mewakili Allah. Kalau dia ada kesalahan, maka Allah bisa salah. Kalau ada kesalahan, maka kita harus memilah-milah mana yang salah, mana yang benar. Apakah kita menjadi hakim atas Alkitab tersebut untuk menentukan apa yang salah dan yang tidak, ya. Kemudian karena dia tidak bersalah, maka dia punya otoritas atas kehidupan kita. Dia mencapai maksud seperti yang Allah inginkan. Jadi itu yang membuat kita firm sebagai kelompok Presbyterian atau yang menganut reform teologi. Alkitab adalah satu bagian yang kita junjung tinggi. Dia merupakan berotoritas atas hidup manusia, termasuk atas gereja. Jadi itu yang bagian pertama yang kita pelajari tentang Alkitab, bagaimana dia punya sifat dan ditulis. Nanti bagian berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana Alkitab itu disusun, kanonisasi, mengapa kitab ini masuk, kenapa kitab yang lainnya tidak masuk. Karena pada waktu itu ada banyak tulisan. Ya, yang kenapa dimasukkan dalam perjanjian lama, sebagian tidak dimasukkan, demikian juga perjanjian baru. Mengapa kita hanya punya 39 PL, 27 PB, ya apakah masih boleh ditambahkan? Kalau misalnya ada orang yang menulis dengan sangat bagusnya, apakah tidak bisa ditambahkan sebagai kitab ke-28 misalnya perjanjian baru dan seterusnya, ya. Jadi kita akan mengerti untuk serial kedua dari doktrin Alkitab ini. Baik, kita selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur bahwa Allah yang kami miliki adalah Allah yang memperkenalkan dirinya melalui sejarah, melalui firman yang tertulis yang kami punyai sampai saat ini. Di dalamnya kami bisa mengenal Allah sebagaimana Engkau maksudkan untuk kami kenal. Karyamu, standar-standar moral yang Engkau sampaikan kepada kami orang-orang percaya. Keinginanmu, apa yang Engkau mau kami pahami tentang Engkau dan apa yang Tuhan maksudkan sebagai perintah dan larangan.
Kami bersyukur dengan demikian kami tidak menebak-nebak tentang siapa Allah kami dan apa yang Allah mau kami hidupi dalam kehidupan kami. Seberapapun yang Allah nyatakan itu cukup bagi kami untuk mengenal dan mengasihi Engkau dan hidup seperti yang Engkau mau. Kami berdoa supaya Alkitab sungguh-sungguh memberikan pengaruh bagi kehidupan kami secara pribadi, sebagai komunitas, sebagai gereja, dan menjadi alat untuk kami bisa memperkenalkan juga Allah itu kepada orang-orang lain. Terima kasih untuk kami kesempatan belajar pada malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Baik, selamat malam teman-teman. Kita berjumpa minggu depan untuk bagian yang kedua. Tuhan memberkati. Thank you. Selamat malam semuanya. Ya, Terima selamat malam kasih. semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Terima Pesti. kasih, Dadah. selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik, Ibu.